Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan peringati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu bertepatan dengan Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim karena sejak zaman di dalam kandungan ayah beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Anak-anakku sekalian, setelah Nabi berusia 6 tahun, beliau diajak ziarah oleh ibunya ke makam ayahnya. Dan tatkala sudah masuk di desa Abwa, tatkala mau pulang, ibundanya jatuh sakit akhirnya meninggal. Jadi dalam usia 6 tahun, Nabi kita sudah dalam keadaan yatim piatu. Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Setelah tahun yang ke-8, selama 2 tahun diasuh, kakeknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan tatkala diasuh pamannya Abu Thalib ini, Nabi setiap hari mengembalakan kambing. Dan setelah menginjak remaja, Nabi berdagang terus dan berdagang. Yang akhirnya beliau berdagang membawa dagangannya Khadijah binti Khuwailid. Dengan berdagang ini Nabi terkenal dengan kejujurannya. Akhirnya Khadijah jatuh hati dan melamar Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan pada usia 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah. Dan setelah usia 40 tahun Nabi mendapatkan wahyu. Dan usia 63 tahun Nabi wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekarang kita meneladani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah bagi orang yang mengharap bertemu Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita teladani yang pertama adalah akhlaknya Rasulullah. Karena akhlaknya Rasulullah ini adalah akhlak Al-Qur'an. Bagaimana anak-anak berbakti kepada orang tua tatkala bicara dengan lemah lembut. Begitupun juga dengan guru-guru kita berbicara dengan lemah lembut, tidak bicara dengan kasar. Yang kedua yang perlu kita teladani dari sifat Nabi adalah kejujuran. Selama hidupnya Nabi tidak pernah bohong. Makanya Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi kuncinya kesuksesan ini yang pertama mulai dari kecil dibiasakan jangan sampai kita bohong atau jujur. Yang ketiga ketedalan Nabi adalah kesabaran. Kita kenal ketika Nabi dalam berdakwah, beliau dimusuhi oleh orang kafir, dilempari batu, dilempari kotoran. Suatu saat orang yang melempari batu, orang melempari kotoran ini jatuh sakit. Nabi orang yang pertama menjenguk beliau dan membawakan sesuatu. Akhirnya orang yang tadinya melempari kotoran Nabi, beliau terkejut melihat akhlaknya Nabi dan akhirnya beliau masuk Islam. Itulah anak-anakku akhlak daripada Rasulullah yang harus kita teladani, ya, supaya kita menjadi umatnya Rasulullah yang cinta kepada beliau, yang akhirnya kita menjadi orang yang beruntung selama di dunia maupun di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sekian ya kisah dan keteladanan dari Rasulullah dari Pak Sudi sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.